Indifest itu lomba film pelajar nasional, festival film pelajar nasional. Lalu ada seminar dari perfilmannya juga, tentang perfilman dari filmmaker senior di Indonesia. Ngadepin anak-anak yang minta surat dadang hari H-nya, Hamin jam, bahkan beberapa detik sebelum acara mulai pun pasti bendahara kayak lebih ketakutannya tuh lebih ke uang dan biaya. Indifest itu adalah acara festival film pelajar nasional yang diselenggarakan oleh Klub Lobby Film Universitas Pakuan. Jadi Indifest ini sebagai lomba film untuk SMA SMK se-Indonesia. Kalau dari bendahara sih keluh kesahnya lebih ke uang ya, karena pas sebelum hari H sampai hari H tuh mikirinnya uang. Kalau dari sekretaris sendiri itu untuk awal-awal tuh kan bikin proposal, sampai proposal disetujuin, terus bikin surat-suratnya, ngejar deadline suratnya, tanda tangan semuanya. Ya itu makan waktu yang banyak, makan kesabaran, makan hati deh. Keluh kesahnya lebih ke tantangan untuk mengorganisir si anak-anaknya ini, yang dimana gue sendiri belum ada pengalaman untuk mengorganisir suatu kelompok yang besar lah gitu. Nah di sini gue harus bisa menyatukan satu visi, satu kepala dari sekian banyak divisi gitu. Nama gue Seftri, gue di sini jadi bendahara 2 yang hobinya itu nge-backupin Hani yang jarang datang rapat. Kalau dari bendahara sendiri sih ya nggak akan jauh-jauh dari uang sih, pasti dari uang, entah itu di hari H-nya, Hamin jam, bahkan beberapa detik sebelum acara mulai pun pasti bendahara kayak lebih ketakutannya tuh lebih ke uang dan biaya gitu. Kalau dari sekretaris sendiri lebih ke diburu-buru tentang surat. Saat itu juga bisa aja disuruh buat surat dan saat itu juga harus di ACC, itu sih lebih seringnya. Padahal udah kayak Hamin berapa hari gitu, tapi masih harus buat surat dan di saat itu harus di ACC gitu. Takut ada yang miss, entah itu dari divisi acaranya, entah itu BPH segala macam. Jadi banyak lah kompleks untuk ketakutan untuk di hari H ya. Apalagi gue di situ bisa dibilang sebagai kepalanya lah. Oke, hari ini kita tanggal 25 Oktober ya? Ya. Kita di sini lagi pada tahap penjurian buat siapa juara nominasi film terbaik 1, 2, 3 sama nominasi yang lainnya. Kayak aktor, aktris, nah siapa yang pemenangnya lagi diseleksi. Penjurian ada 10 film. Nanti yang pokoknya banyak lah, ada berapa penjuriannya itu udah ada dalam rahasia. Jadi kalau untuk film di penjurian tuh ya hektik banget sih sebenarnya kita ya. Kita ngatur jadwal juga susah. Cuma ya mau nggak mau itu udah konsekuensi kita. Jadi kita harus bisa lah. Hektiknya di mana karena Mepet DLD. Ya mepet DLD-nya juga dan ada di ruang juga sih, permasalahan ruang gitu. Tapi kita dapetin kemarin di lab pokoknya di lab dibantu sama Bu Karina waktu itu untuk ruangnya. Jadi alhamdulillah ya, udah lancar. Ya. Mengkondisikan jurinya. Jadi kita ngubungin satu-satu kan. Kita udah megang juri satu-satu. Misalnya aku dapet Bang Jerry, Zia dapet Bang Fit dan dapet Kak Yogi gitu. Jadi kita hubungin, kakak kalau misalnya penjurian bakal diadain di jam segini. Cara nge-treat jurinya sama kayak kita nge-treat orang pada formal biasanya sih, kayak nanti kita kasih jamuan makanan biasanya gitu, dan kita kasih tahu teknis dari penjurian ini seperti apa gitu. Terima kasih kepada rekan-rekan CLP yang
bahan pembinaan kami di penjurian CLP Indifes ke-11. Banyak hal yang kita diskusikan, kedepannya CLP jauh lebih baik dan pesertanya pun jauh lebih meningkat. Sukses untuk CLP. Sukses untuk CLP. Action. Halo teman-teman, kenalin nama gua Reza, gua dari klub Lobby Film, dan teman gua. Nama gua Fauzia dari Humas Acara. Nama gua Vila dari Humas Sekolah. Jadi sekarang ini kita lagi ngadain danusan buat acara Indifest kita. Barangkali dari teman-teman Pakuan yang saya cintai, ada yang mau beli 1 atau 2, bisa ketemu kita kalau lagi jalan. Untuk yang pertama kita mengambil keripiknya itu yang langsung jadi. Yang kedua kita menjual itu tidak hanya sendirian, tetapi kita menjual keripik itu secara bersamaan dan dibantu sama teman dari divisi-divisi lain juga. Paling kita bingungnya dicari buat danusan aja sih ya, soalnya kan kalau misalkan cuma satu variasi aja tuh kayak kesannya tuh bosen gitu, kok cuman keripik-keripik doang gitu. Jadi dicari variasinya itu aja sih yang bikin kita pusing mikirinnya gitu. Mungkin kalau buat anggota lain ya kita nyesuaiin jadwal kuliah kita gitu kan, terus dibantu sama divisi lain yang kadang kita udah ngatur jadwal nih buat divisi lain, tapi ternyata divisi ini tuh gak bisa, terus mau ngambil dari divisi lain malah jatuhnya jadi bentrok juga gitu. Ya, jadi ini perjalanan kita lagi danusan. Bulan ini kita lagi mencapai target, makanya kita bakal dirutinin lagi danusannya ini. Untuk pencapaiannya insya Allah berhasil, karena kita benar-benar dari awal itu kita udah mulai jualan dan kita di stop cuman di Hamin 1 bulan. Jadi gini ya guys ya, ini kita sedang membuat font 2022 untuk di GPS. Nanti kita akan menambahkan lampu LED di font ini. Letak LED-nya di sini nih, biar lebih estetik. Gua di bengkel nge-custom akrilik, yang niat itu mau di akriliknya kan sesuai sama tema kita Hollywood ya. Nah itu disitu akrilik itu mau gue bolong-bolongin, habis itu gue pengen masukin lampu-lampu kecil loh kak. Nah tapi berhubung banyak kendala, jadinya seperti apa Bapak Alpi? Ya seperti ini, kendalanya tuh macam-macam. Satu kendala. Oke, apaan tuh? Uang. Saat dicolokin nih si lampu itunya, rumah si Reza tuh kan bengkelnya di rumah Reza ya, ngejepret mulut sekali 2 kali, pokoknya bingung dah, sampai kita lagi angkat tangan gitu. Cok, pertanyaannya apa ya? Dia bengong. Selain kita ngedekor di bengkel, juga kita awal-awal tuh waktu itu kita banding-bandingin harga untuk dekor. Kayak karpet tuh kita ngitung, udah dari Kemunding waktu itu udah kita hitung dari depan sampai stage, tiba-tiba diganti ke GPS. Akhirnya kita hitung ulang dari tangga sampai dalam. Tecokannya sama anak logistik ada, anak festival ada, udah itu aja sih. Saya mah peace. Karena kita tektokannya sama anak logistik sama festival. Soalnya itu dua divisi paling penting di dekorasi juga sih itu. Kita harus tektokan sama logistik dan anak festival gitu. Divisi lain boleh horor, tapi dekor anti gedor. Jadi untuk sponsorship yang didapat itu ada Frisian Flag, Tepoci, OMG Makeup, Emina, Iciri, Karyakan, PSB. Setelah itu ada HT juga, ada Ucing Konveksi, dan Aldi Project, dan juga BSM, iya BSM. Nah dan itu semua itu impact ke acaranya itu sangat besar ya bisa dibilang, karena semuanya itu ada benefitnya masing-masing. Ada salah satunya ada yang diskon baju jadi lebih murah gitu kan, kepotong. Terus ada
fresh money juga, terus ada penjualan produk dan uangnya itu bisa menjadikan cuan untuk tambah-tambah uang ke Indifest. Mengajukan sponsorship lewat email itu kita tidak tentu juga bahwa si sponsorship ini mau bekerja sama. Jadi kita itu hanya spend time gitu ya. Ibarat katanya kayak kita udah nunggu lama nih mengajukan sponsorship lewat email. Kita udah menunggu 2 bulan dan hasilnya juga malah kurang gitu ya. Maksudnya tidak disetujui oleh si sponsorshipnya, tidak mau bekerja sama. Jadi kalau menurut saya sih lebih prefer itu di ketemu langsung sama pihak perusahaannya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Valen. Nama gue Rasya. Dan kita dari divisi Humas Sekolah. Saya Rasya. Nama gue Valen. Aku Vila Aulia, juga dari Humas Sekolah 2022. Kalau untuk kota mungkin banyak banget ya. Kalau Jabodetabek itu kita udah hampir semua, mungkin ada beberapa yang belum. Iya benar. Tapi overall itu udah semua lah kita jamah gitu. Itu lumayan sih perjalanannya. Di jalannya kena macet sih, itu kalau Sukabumi yang bikin capek. Ya, kebetulan pas penyebaran di sana lagi musim hujan banget. Oh ya iya, kan? bener-bener. Lagi sering hujan, jadi kita penyebaran siang itu panas banget dan sorenya hujan, ternyata di jalan tuh kita kena banjir. Iya tuh banjir gitu. sampai parah itu parah. Tapi seru sih. Kendala paling berat nih ya, biasanya kita pernah ada satu kendala, bener-bener itu kita ke Jakarta udah jauh-jauh, ternyata sekolahnya lagi ada acara pemilihan ketua OSIS dan jadi ditutup sekolahnya. Oh iya. Itu sekolah yang paling jauh menurut kita ya. Kalau secara mapping gitu. Ya untuk penyebaran waktu itu, untuk penyebaran secara langsung kurang lebihnya 200 ya. Sekolah. Surat undangan yang udah kesebar secara offline gitu. Terus ada yang online juga kan. Kalau untuk yang daftar terus 32 sekolah. Iya, 32 sekolah. Akhirnya 32 sekolah. Ya mungkin kenapa sedikit ya, mungkin karena ada kita baru proses pembelajaran offline, jadi mungkin mereka belum mempersiapkan film-filmnya kayak gitu dan belum mengenal Indifest lebih jauh. Maka dari itu untuk kedepannya nih kita harus lebih memperluas lagi gitu biar si Indifest ini tuh lebih berkembang, lebih besar jangkauannya. Gitu. Oke, jadi untuk keseluruhan ya guys ya, kita itu mencari-mencari gitu, kayak media partner gitu dari sosial media, website, dan dari manapun pokoknya. Kita itu berhasil mendapatkan 18 media partner, terutama di sosial media kita dapat 15 dan juga 3-nya itu dari website. Menurut gue sih yang paling berpengaruh banget itu Info Puncak Bogor ya, sama apa ya, info mahasiswa kali ya, itu tuh karena insight-nya dia besar banget dan sangat berpengaruh sih di media partner Indifest. Menurut gue sih lumayan berpengaruh, soalnya ada beberapa sekolah yang daftar karena dia lihat di Instagram. Jadi kan di Indifest ini kita ada festival dan juga seminar ya. Nah kita itu punya target nggak cuma nyari peserta festival aja, tapi kita juga nyari buat yang seminar gitu. Dan alhamdulillah pengaruh kita tuh cukup besar ya, karena banyak juga sekolah yang mengajukan diri gitu, pengen ikutan nih, pengen partisipasi di acara kita gitu sih. Nih, jadi kalau kalian mau pada tahu ya, divisi publikasi itu divisi yang sangat melelahkan sebenarnya. Cuman tidak terlihat pada jam-jam tertentu ya. Kita tuh melelahkan. Lihat jam sekarang. Di saat orang lain pada tidur, kita sibuk mengedit untuk memaksimalkan acara ini supaya meriah dan lebih bagus pastinya. Buat pereditan kurang lebih ada 20 lah, 20 editan. Apa aja? Nggak bisa disebut. Saking banyaknya sih. Ya lupa. Terus siapa sih lupa? Capek banget, capek. Tapi enjoy lah jalaninnya. Apa iya? Timbelin dong. Udah lanjut. Kelihatan gimmicknya anjing ini kan.
Ini gimmick banget kelihatan aja nih apapun tuh. Jadi digedein, terus dikecilin lagi. Habis itu elunya gede. Ngariin. Itu kurang kurang. Apa itu? Kalau dokumenter enggak nih? Ya, itu kurang ke atas. Ini aja. Ya udah, gitu gua. Itunya pastinya ada dong. Gua sampai ribut sama anak sekolah gara-gara si sekolahnya itu salah. Banyak anjir sekolahnya salah semua hampir. Enggak sih, satu doang sih sebenarnya. Salah data ya. Jadi gua ngulang lagi editan gua dan gua itu marah banget dan itu paling gua inget banget tuh masa-masa itu. Tapi bukan yang dendam ya. Jadi pengalaman. Jangan kasih gue tiduran. Lempengin. Lepas itu lempengin. Gua ngomong apa kek, Ci? Nah, kenapa akhirnya jadi Benny Setiawan? Kita melihat dari momen yang lagi ngehits di tahun ini gitu loh. Pada saat Indifest kemarin itu film Layangan Putus ya, Mon ya. Nah, Layangan Putus karena series itu viral, jadi kita melihatlah ke arah sana, akhirnya bisa terjadilah gua bertemu dengan Benny Setiawan kayak gitu. Ya, jadi testimoni dari Benny Setiawan, ya, dia cukup terkesan dengan acara kita. Cuman ya ada beberapa masukan dan ya dia merasa senang, bangga gitu. Ada acara seperti ini yang susah ya, mungkin buat kalangan sekarang ya agak susah buat bikin acara kayak gini. Mungkin jarang juga ada yang mau untuk bisa bikin acara semegah inilah ibaratnya gitu. Ya dia berharap sih semoga ke tahun-tahun selanjutnya ada selalu peningkatan, selalu berubah terus, inovasi gitu kata dianya. Bisa dibilang Benny Setiawan juga orangnya asik ya, Mun ya? Iya, asik banget. Orangnya asik, humble gitu. Dia sangat terbuka lah buat kita yang masih hitungannya masih belajar ya untuk menjadi panitia gitu. Jadi hitungannya tuh kita sama Benny Setiawan kayak belajar bareng aja gitu. Terus kebetulan juga Benny Setiawan ternyata rumahnya deket, dia ada di Bogor gitu. Jadi lumayan lumayan mudah sih ketika proses kita bertemu dengan Benny Setiawan. Untuk di hari H sih karena gue tugasnya itu mobile, jadi gue tuh keliling semuanya, ke dalam, keluar, sampai parkiran, sampai gue ngecekin ke ruang GS supaya gue make sure aman. Pokoknya abis Indifest tuh kayak gak punya kaki lah pokoknya gue. Kalau gue sih cuman jaga di GS sih, cuman walaupun cuman jaga doang tapi tanggung jawabnya gede sih disitu, karena kan nggak boleh ada yang masuk sama sekali. Apalagi pas GS datang, wah gila itu chaos banget sih. Kalau gue di pendaftaran itu juga ribet banget sih, soalnya banyak banget orang ngumpul yang nggak bisa diatur gitu. Jadi gue harus atur satu persatu orang-orangnya supaya ngantri biar tertib gitu. Kalau momen panik sih gue dari awal, karena dari awal itu gue sendiri cukup kaget ya dengan peserta dari sekolah yang datangnya kepagian karena terlalu semangat kali ya buat Indifest 2022. Jadi pembukaannya itu jam 8, mereka udah datang di KPS itu jam 7 kalau nggak salah. Ya kan mereka belum bisa masuk ke dalam tuh. Jadi gue harus merapikan anak-anak sekolah ini biar nggak chaos banget dari depan. Apalagi waktu itu masih kayak iming-iming COVID masih ada kan. Gue sama sih sama Pierre, soalnya di depan juga kan. Terus nyuruh supaya nggak bosan, nyuruh kayak foto-foto di tempat foto itu. Oh, foto booth. Iya, foto booth. Kalau gue pas GS sih kacau itu, yang pas GS datang tuh pasti langsung ribet banget kan. Gue harus apa ya? Harus bilang ke kornya, harus itu deh ngasih info ke semuanya. Pengalaman ya, gue sih ngerasanya apa ya? Gue happy, ada happy-nya, ada nggak kesel. Ada keselnya juga, ada kesel, ada happy, ada capek, iya, bercampur aduk lah. Kalau gue seneng sih pengalaman gue di hari H, karena di hari H tuh gue di ngebantu operator di bagian lampu, karena gue jadi tukang saklar lampu.
Jadi ya gue di situ misal sama anggota logistik yang lain sih, karena tugas gue beda. Kalau gue apa ya, capek sih iya gitu ya. Jadi gue bagian pas di harinya gue mobile sih jadinya, tapi gue di bagian samping itu yang deket timekeeper, ngangkatin minbar, ngangkatin mic. Momen paling menyenangkan ya pas kita awal first time mapping di Kemuning sih. Kalau logistik ada yang mau sampein nggak soal gedung ini? Usah disampaikan dari itu tuh. Dari core dekorasi, dia kan yang ngedekor. Jadi gua barang-barang apa aja yang dia perluin, dia ngomong sama dia. Gua itu benar-benar kena banget di situ gua. Kemuning Gading itu walaupun jadinya di GPS, itu gua di situ menurut gua pengalaman paling kena gua di situ. Kalau gua capeknya sih. Kenangannya capeknya ya? Iya, kenangannya tuh capek banget soalnya. Itu indah untuk dikenang tapi tidak diulang. Gua perubahan fisik mah nggak ada ya, perubahan fisik, cuman masih ringan barang-barangnya. Iya, cuman nggak gini. Cuman kita logistik kayak dianggap tukang perabotan, kayak babu bener-bener kebutuhan listrik itu kita yang benerin semuanya. Apa aja? Ini semuanya apa aja kayaknya ya. Ada yang rusak apa kita yang benerin. Padahal kita cuma ngangkat-ngangkat doang, jadi bengkel doang kita. Padahal cuma ngangkat-ngangkatin doang malah jadi bengkel. Logistik serba bisa. Oke, jadi sekarang kita retake ulang. Sebenarnya kemarin kita udah bikin syuting, cuma setelah dicoba edit ternyata hasilnya kurang bagus. Jadi hari ini kita syuting lagi. Dan ada juga masalah tadi gara-gara tempat ya di GSP, di GPS ternyata lagi ada acara. Akhirnya kita pindah ke lapangan FKIP. Jadi gini, GSP itu salah satu UKM yang ada di Pakuan dan kita kerja sama mereka untuk supaya mereka bisa tampil sebagai pengisi acara di Indifest. Tapi kata lu karena ceweknya cantik-cantik, jadi lu pengen... Jangan bongkar kartu dong, ini kan lagi video dokumenter. Nanti bagian itu di-cut aja. Ya, itu bagiannya keduanya, tapi yang utamanya itu karena kita ada kerjasama, jadi supaya mereka bisa tampil di acara kita bikin ini video company profile buat mereka. Karena kan kita sebagai klub yang berbasic sebagai klub perfilman, jadi kita bikin project lah buat mereka, bikin video company profile, begitu. Jadi intinya bentuk kerjasama, bentuk saling kerjasama kan ya? Iya betul, kooperatif. Sabar Dik, nanti lu ngomong kok, nanti lu ngomong. Iya, nih yang BPH nanti pernah nyamperin ke tengah, nyamperin dia. Baru udah gitu kayak masih maju aja. Mungkin enggak, kan lu nggak ikut. Nih, yang bikin kompro itu tuh gua sama Ejra ya, karena Ejra itu dia bagian part yang drone. Jadi di situ gua pas bikin kompro itu kita panas-panasan selama 3 jam lebih. Jadi pengalamannya itu ya pertama panas-panasan, terus yang kedua kita gua sama Ejra sempat agak-agak kecot soal arah drone kemana gitu. Ada apaan nggak Ejra? Ya drone-nya juga ini overheat ya, karena panas banget. Oke, maju, pelan-pelan. Jangan ke atas, tepuk tangan. Oke, singkat. Oke, jadi kita udah berhasil bikin video kompro buat kita Simfoni Pakuan. Dan tentunya bareng partner bucin gua, Ejra, yang jadi pilot drone ya. Dan terima kasih buat anak GSP yang udah berkesempatan buat ikut di kompro hari ini. Kita doanya mudah-mudahan hasilnya jadi bagus dan bisa memuaskan baik buat kita CLT maupun buat GSP-nya juga. Buat Indifest, buat panitia, bayar. Jangan nunda-nunda, oke? Babayo. Oke, segitu aja vlog dari dokumentasi dan publikasi. Thank you. Takut, deg-degan banget sih. Takut gimana ya? Hancur. Intinya apa? Campur aduk sih. Kayak ya capek kan, capek. Belum tidur. Terus kayak banyak orang datang nih. Terus kayak aduh, ini banyak orang datang terus kayak deg-degan gitu ya. Campur aduk kan. Kalau kendala tuh yang namanya acara ya, ada aja pasti kendalanya gitu mau dimanapun ya. Gak akan ada yang sempurna. Tapi kalau dari gua mungkin lebih ke miskom kali ya dari beberapa divisi, tapi after acaranya sih oke-oke aja lah. Ada yang gak konfirm ke kita terus kan, baru konfirm ke kita tuh di hari H. Miss sama OP sih, karena gue ngejagain OP nih. Sama siapa? Udah gak usah disebut ya. Ada lah. Kan tahu sendiri ya kalau siapa. Ya kalau gue sih kan sebagai timekeeper ya, takutnya
Ya namanya waktu berjalan ngitung detik, menit itu ada yang kurang sih walaupun nggak sesuai. Nah, lega banget. Alhamdulillah. Puji syukur. Syukur walaupun nanti ada sesuatu lagi tapi ya Senang selesai lah ya, ya. setidaknya satu selesai lah ya. Iya. Aman lah. Mungkin lebih kayak gini sih, kayak oh gini ya ngegarap acara tuh ternyata gini rasanya ya gitu. Apalagi ini acaranya belajar gede juga. ya. Iya, pembelajaran. Iya. Jadi kayak mungkin kalau dari gua tuh setelahnya lega, terus kayak belajar oh kayak gini caranya ngegarap acara itu. Oh gini caranya interaksi dengan event sebesar ini loh gitu si LP. Kalau gue sih kayak gitu. Yang masih berkenang kali ya. Waktu awal banget sih, waktu pas pengen dimulai. Karena si PC-nya tuh gak mau nyala. Ejra juga tahu tuh. Ya Ejra ya, gimana ceritanya? Ah, lu tahu lu ada. Kan lu di bagian ruang OPEC. Iya, lu tahu di situ kayaknya ya enggak sih. Gue udah panik banget sih itu sumpah. Gue sampai ngechat, "Yo Bang Dwi minjam laptopnya ya buat ini, buat apa? Buat gantiin si PC-nya ini." Tapi alhamdulillahnya pas sejam mau dimulai, alhamdulillahnya udah bisa lagi. Itu sih yang paling gue panik banget. Saya kan karena semua otaknya tuh ada di situ buat acara. Dari ntar kita nampilin pemenangnya siapa, terus awalnya kayak gimana, segala macamnya ada di situ. Jadi cuma sih itu panik banget. Boleh ngambil kamera, mendingan tanya dulu dah. Takutnya malah diambil. Enggak. Aman-aman. Serius. Bandung. Jadi di Bandung itu kita mengajukan surat perizinan trofi dan piala. Jadi di Bandung kita itu mengajukan surat perizinan permohonan sertifikat dan piala serta mengundang Pak Wali, Pak Gubernur. Iya, Pak Gubernur. Halo semuanya, kami dari Divisi Humas Dinas. Saya selaku koordinator Divisi Humas Dinas. Nama saya Ananda dan Nama saya Novia Marsha Mariana. Kita lagi ada di Gedung Sate. Kita mau ketemu Pak Aep selaku sekretaris pribadinya Pak Gubernur. Tujuan kita kesini? Tujuan kita kesini satu, kita mau surat undangan. Kedua, surat permohonan tanda tangan untuk peserta terbaik. Yang ketiga, untuk trofi. Jadi kita itu kita tuh 4 orang dibagi 2 tim. Ada yang 2 di internal, 2 di eksternal. Yang eksternal itu kita tuh yang bagian ngurusin di Bandung, Jakarta, dan di Sparbud gitu ya. Kalau di Sparbud tuh masuknya internal, kampus, di Sparbud, wali kota, itu tuh masuknya ke internal. Nggak usah ngeluh terlalu lama lah. Kalau mau ngeluh aja nggak apa-apa. Capek ya, namanya juga manusia, tapi tenang aja kok. Semuanya Unifest bakal berjalan, bakal beres. Semangat nyari uangnya, semangat ngumpulin uangnya, mau sekecil apapun itu kumpulin aja. Yang tabah juga ngadepin duit, yang sabar ngadepin anak-anak yang minta surat dadakan. Ya intinya mah anak dekor anti gedor lah. Jangan cuman fisik yang dikuatin, mental juga. Jangan ngeluh, jangan cepet capek. Karena emang dari awal sampai akhir kita nggak ada istirahatnya sama sekali. Fleksibel dan responsif. Dan harus happy. Sering-sering konfirmasi aja. Sering kalau misalnya nggak tahu nanya aja ke kita, ke abang-abang juga. Sama ini sih, siapin mental dan waktu itu. Perlu banget. Tolong jaga baik-baik alat yang kalian pinjam seperti kamera karena itu barang-barang yang mahal, dan kalau sampai ada yang rusak atau dihilang kalian yang tanggung jawab. Jangan lupa beli rokok 1 slop ya, karena itu penting banget buat ngedit ya. Jangan lupa ya ntar belajar aja udah. Ntar pokoknya pas hari H intinya udah harus ngerti. Terus sama jangan lupa
makan. Semoga kuat sampai tamat. Semoga bisa lebih berinovasi lagi ke depannya dan lebih hebat lah. Tumbuhkanlah rasa kepemilikan kalian kepada acara kalian yaitu Indifest. Logistik asik, itu aja sih. Jangan banyak ngeluh. Terus tetap fokus aja sih. Soal keamanan kan butuhnya fokus. Kalau dari gue sih sebelum acara banyakin istirahat ya, siapin tenaga, waktu, pokoknya harus siap terus lah. Semoga makin asik dan makin banyak yang join ya. Semangat terus buat nyari media partner. Semoga media partnernya makin bertambah lagi, makin banyak lagi ya. Acara Indifest ini makin orang-orang tuh banyak yang tahu gitu. Indifest tuh kayak gimana sih, kayak wow keren banget gitu Indifest.